Aja Pak, nggak apa-apa? Langsung Iya. langsung aja ya. Oke, baik. Baik, sebelumnya teman-teman sekalian, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. jumpa kembali di eh, latihan mixed reality. Eh, Pada pagi ini kita nanti akan membahas tentang langsung ke pembuatan mixed reality-nya. Begitu kemarin sudah sempat saya singgung gitu. Nah, untuk informasi, jadi nanti kita nanti akan sedikit memotong begitu ya dari timeline yang ada. Jadi kita nanti percepat yang awalnya nanti 10 pertemuan, kemungkinan nanti akan hanya 8 pertemuan saja begitu. Tapi kalau nanti masih dibutuhkan, begitu misalkan untuk sesi konsultasi ya nanti masih kita buka begitu. Tapi untuk materi hari ini nanti akan saya sampaikan keseluruhan gitu. Jadi kalau di timeline itu kan ada basic coding dan juga VR gitu ya. Nah, VR-nya nanti itu kita potong, kita tidak gunakan, kita tidak sampaikan, tapi nanti di timeline teman-teman bisa cari gitu ya, di materi yang sudah saya berikan nanti bisa dicari, dieksplor sendiri begitu. Tapi kalau untuk yang apa namanya pembuatan mixed reality kita cukup nanti basicnya teman-teman bisa membuat AR gitu secara sempurna begitu ya, basicnya tetap AR dan nanti kita tidak menggunakan yang virtual yang VR-nya atau karpetnya begitu. Nah, tapi nanti saya tambahkan satu materi yaitu tentang virtual button gitu. Jadi kita nanti VR-nya memang sudah bawaan dari Vuforia, jadi tidak ada plugin yang lain gitu ya. Di sana nanti ada fiturnya, tapi teman-teman nanti harus menggunakan yang versi lamanya gitu. Nah, kalau kemarin kan kita ajarkan yang versi yang 2019 begitu ya, atau download yang 2020 gitu. Nah, nanti teman-teman untuk yang mixed reality kita samakan semua itu menggunakan versi yang 2018.4 yang terakhir gitu ya. Karena dari sana atau fitur yang disediakan itu mentok di 2018 ini ya Unity-nya itu. Nanti saya sudah siapkan timeline-nya, kemudian tata caranya juga, walaupun isinya cuma lihat tutorial begitu, semoga nanti bisa membantu begitu. Kemudian kalau yang kemarin kita sudah membuat AR begitu ya, nah kemudian sudah memasukkan walaupun cuma sebentar, tapi kemarin juga sudah membahas bagaimana cara memasukkan aset 2 dimensi dan aset 3 dimensi itu, aset 2 dimensi dan 3 dimensi. Terus juga bagaimana cara memasukkan 3D objek yang memiliki animasi. Itu. Baik, sebelumnya saya mohon izin untuk share terlebih dahulu.
Oke, baik. Nah, untuk pembuatannya gitu ya, timeline-nya ini seperti ini. Jadi ada yang pertama ada instalasi aplikasi, kemudian pembuatan akun kemarin juga sudah, pembuatan database dan lisensi juga sudah, import, pembuatan AR kemarin belum, multi-marker juga kemarin juga sudah. Nah, hari ini nanti akan pembuatan virtual button-nya gitu. Nah, kemudian yang ke-8 ini adalah pembuatan AR plus audio. Maksudnya adalah, jadi ketika kalau kemarin kan ketika kita menyorot atau mengarahkan kamera kita pada sebuah marker gitu ya, kemudian nanti akan muncul 3D objeknya. Kalau kemarin saya contohkan adalah dua kubus begitu. Nah, ketika kubus itu muncul, nanti audionya nanti akan muncul misalkan menjelaskan tentang kubus itu apa dan lain sebagainya begitu. Nah, untuk AR ini nanti saya hanya memberikan tutorial kepada teman-teman gitu ya. Dan nanti boleh diikuti atau nanti untuk tambahan fitur pada mix reality-nya begitu. Jadi selain memiliki animasi begitu ya, nanti juga bisa ditambahkan audionya. Nah, itu variasi-variasi yang nanti menjadi nilai plus pada pembuatan mixed reality-nya gitu. Nah, pembuatan mixed reality-nya nanti cukup simple gitu ya. Kemudian nanti build APK. Build APK ini nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya gitu ya. Pertemuan yang selanjutnya karena ada beberapa tools yang memang harus diinstal begitu. Gitu ya. Jadi hari ini nanti saya akan berikan toolsnya apa saja supaya bisa membuat ke dalam APK atau bisa diinstal ke dalam smartphone kita. Gitu. Seperti itu. Nah, untuk download installnya semua sudah ada di sini. Nanti teman-teman tinggal ikuti langkah-langkahnya. Gitu. Yang pertama ini yang nanti diperhatikan adalah cara installnya harus berurutan, gitu ya. Berbeda kalau kemarin menggunakan yang unit yang 2019 ataupun 20 kemarin kan menggunakan Unity Hub, gitu ya teman-teman ya. Menggunakan Unity Hub, gitu ya. Tapi kalau yang ini bisa menggunakan Unity Hub atau memang tidak langsung di download, langsung diinstal, langsung dibuka, begitu. Itu bisa tanpa Unity Hub-nya untuk versi yang 2018 gitu. Jadi nanti urutannya adalah harus di-download semua. Jadi kalau teman-teman nanti klik di sini, nanti akan otomatis mendownload filenya. Gitu. Mendownload filenya. Nah di sini kan ada 5 gitu ya. Ada Unity, ada Android Target Support, kemudian Vuforia Target. Nah ketiga-tiganya ini nanti cara installnya harus berurutan. Yang pertama adalah Unity-nya, setelah itu baru Android Target Support-nya, kemudian ada Vuforia Target Support-nya, begitu. Nah, yang untuk dijadikan catatan untuk teman-teman adalah ketika menginstal Android Target Support dan Vuforia Target Support-nya. Gitu. Jadi, ketika nanti sudah install Unity, ketika kita nanti install Android Support dan Vuforia Support, nanti diarahkan ke folder tempat di mana Unity 2018-nya diinstal. Gitu. Nah, kalau dalam instalasi, itu kan ketika nanti teman-teman install yang 2018, itu nanti silakan dipindah foldernya, disendirikan. Gitu ya. Kalau yang di folder program file, gitu misalkan. Misalkan saya kasih contoh di sini. Nah, biasanya di instalasi kita itu berada di program file gitu ya. Kemudian ada di Unity sini gitu. Nah, nanti misalkan teman-teman itu ingin install yang 2018 itu dibuat folder tersendiri, misalkan di bawahnya Unity. Ini ada Unity 2019.4.22 misalkan. Atau tanpa titik juga masa diganti spasi gitu. Nah, kalau punya saya itu saya masukkan di folder Unity gitu ya. Nah, kemudian baru di sini saya pisah-pisah. Di sini ada 2017, 18, 8.36.22, 5, 2019, 4.5, kemudian 2020.1. Begitu. Jadi, nanti silakan dipisah ketika nanti menginstal banyak versi begitu. Kenapa? Karena ketika nanti misalkan sudah install yang 2020, kemudian install yang 2018, dan teman-teman tidak mengganti foldernya di mana instalasi itu akan diletakkan, dia akan meremove versi yang sebelumnya.
Jadi sistemnya seperti itu. Jadi kita udah ya downloadnya sudah lama yang 2018 di downgrade lah istilahnya gitu. Makanya supaya yang install yang lama itu masih bisa digunakan gitu ya. Dan kita akan install versi yang install baru tapi yang versi yang lama begitu, itu silakan dibedakan foldernya begitu. Nah, itu untuk catatannya. Nah, kemudian nanti ketika teman-teman sudah install Vuforia ya, harus diingat Vuforia dan Android Studio. Nanti diarahkan di folder instalasi di sini, kemudian arahkan ke folder editornya di sini. Gitu ya. Nah, nanti di sini ketika nanti instalasi yang Vuforia dan instalasi yang Android supportnya. Itu jadi di mana letaknya itu biasanya di sini nanti. C program file nanti teman-teman instalasinya apa foldernya, kemudian di dalam UT-nya nanti cari yang folder editornya. Nah, letakkan di sana. Instalasi Android support dan juga Vuforia support gitu ya. Oke. Itu untuk catatan instalasinya. Lalu untuk JDK-nya juga sama. JDK-nya nanti setelah ketiga-tiganya diinstal, begitu ya, baru nanti install yang JDK dan Android Studio. Tuh. Nah, Android Studio, wah, kok berat sekali kayaknya, Pak, gitu. Nah, tidak. Jadi, karena kita nanti tidak akan buka bersamaan. Maksudnya begini, ketika kita buka Unity, kemudian nanti akan build atau dirubah ke instalasi APK instalasi smartphone kita, gitu ya. Tidak perlu membuka Android Studio-nya gitu. Android Studio ini nanti hanya digunakan untuk ya Android Studio ini nanti hanya digunakan untuk mendownload SDK-nya saja. Apa itu SDK? Nah, SDK itu bisa dibilang sederhananya adalah Android itu kan ada banyak versinya ya. Ada Android KitKat, kalau zaman dulu itu Jelly Bean, ada KitKat, ada Marshmallow gitu kan, ada Lollipop, ya kan ada yang Oreo dan lain sebagainya sampai yang terakhir ini saya lupa namanya. Nah, itu beberapa itu download KitKat, Lollipop itu yang namanya nanti kita download gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya aplikasi ini kita bisa setting mau bisa diinstal di Android versi yang berapa gitu. Misalkan ya kan smartphone kita ternyata masih yang KitKat atau masih yang Lollipop gitu. Ya berarti di settingnya adalah minimal API-nya gitu ya, namanya level API-nya itu nanti versi yang rendah gitu kan. Nah, kalau dulu biasanya saya menggunakan versi yang Jelly Bean gitu kan. Nah, ini kemungkinan kan yang Jelly Bean ini sudah jarang orang-orang itu menggunakan. Rata-rata smartphone itu kalau tidak salah minimal itu KitKat atau Lollipop itu udah Marshmallow lah begitu. Marshmallow itu kayaknya hari ini itu sudah paling rendah untuk ini Android-nya itu ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti untuk supaya ringan saja. Nah, bagaimana cara nanti downloadnya nanti kalau apa namanya nyampe gitu ya, nanti akan saya sampaikan di akhir sesi. Tapi kalau tidak sampai, kita nanti akan fokus bahas di pertemuan di hari Rabu bagaimana cara kita membuat dari project kita ke dalam sebuah APK gitu. Nah, ini ada urutannya gitu ya. Jadi urutannya itu nanti di sini sudah tersedia gitu. Nah, begitu juga dengan daftar akun begitu ya. Nanti ada Vuforia nanti tadi kemarin kan sudah dibuat mungkin registrasi atau sudah membuat akun gitu. Vuforia ataupun Unit3D-nya begitu. Lalu untuk tutorialnya nanti teman-teman bisa cek di sini gitu ya. Sudah saya sediakan linknya, nanti bisa dilihat atau bisa mengikuti video yang kemarin saya letakkan di grup gitu ya, yang sudah saya buat, nanti bisa dilihat-lihat lagi gitu. Caranya hampir sama gitu. Nah, ini yang video tutorial pembuatan database gitu ya. Ini juga sudah ada, nanti saya buatkan. Kemudian bagaimana cara mengimport 3D dan 2D nanti bisa dicek di sini. Kemudian untuk pembuatan augmented reality juga sudah begitu ya. Kemudian membuat augmented reality multi marker gitu ya. Nah, multi marker nanti kita akan singgung sedikit gitu ya. Kemudian pembuatan virtual button. Nah, kita nanti akan fokuskan di sini pembuatan virtual button-nya.
kemudian untuk menambahkan audio nanti teman-teman bisa pelajari sendiri untuk memperkaya fitur dari mixed reality-nya. Cukup simpel, nanti tinggal di tutorial ini sudah ada script-nya, nanti teman-teman tinggal download saja dan nanti tinggal disesuaikan, gitu. Tinggal disesuaikan saja. Jadi tidak perlu coding dari awal, gitu ya. Gitu. Nah, kemudian link tutorial untuk pembuatan mixed reality. Nah, kemudian ini adalah pembuatan mixed reality di mana Vuforia digabungkan dengan Google Cardboard. Nah, nanti teman-teman bisa cek di sini gitu ya. Kalau misalkan menggunakan yang Google Cardboard. Sebenarnya kan materinya kan ada ini gitu kan, akan saya sampaikan, cuma saya akan sampaikan yang lebih sederhana saja begitu ya. Kemarin sempat diskusi saya dengan Mas Alvan gitu ya, kira-kira gimana ini kalau misalkan digabung dengan Google Cardboard kok kayaknya agak sedikit susah begitu kan. Kemudian saya pertimbangkan akhirnya ketemu, kita kurangi gitu durasinya. Jadi nanti teman-teman akan lebih fokus untuk mengerjakannya gitu ya. Jadi karena kalau nanti kebanyakan materi gitu kan, materi nanti akan membingungkan gitu, karena judul ini mixed reality ini kan termasuk hal yang baru gitu ya, termasuk hal yang baru, makanya saya sederhanakan gitu. Oke, seperti itu kan saya akan bagikan teman-teman. Nah, ini untuk with APK nanti bisa cek di sini gitu. Nah, ini sudah ada semua, nanti tinggal diikuti langkah-langkahnya. Oke, nah sekarang saya akan berpindah ke pembuatan augmented reality-nya gitu ya. Saya menggunakan versi yang 2018.4.6 gitu. Jadi 2018 yang versi paling terakhir gitu. Nah, sebelum lompat ke yang 2019. Nah, versi ini versi yang termasuk lama gitu ya, tapi masih bisa kita gunakan dan kita manfaatkan gitu ya. Nah, langkah selanjutnya itu adalah teman-teman membuat sebuah project gitu ya, buat project dengan nama, kemudian diletakkan di mana. Kemudian langkah selanjutnya adalah kemarin itu setelah kita membuat project baru, kita akan setting dulu. Ya kan, kita setting dari arahnya default-nya adalah default Unity ke menjadi Android gitu. File, kemudian pilih build setting. Nah, dari sini nanti kita pilih yang Android gitu ya, Android. Nah, misalkan nanti di bagian Android-nya ini kok tidak sama tampilannya dengan saya, berarti instalasi untuk Android support-nya gitu ya, yang ini, Android support-nya yang ini, berarti belum sempurna begitu. Jadi salah meletakkan foldernya di mana begitu. Harusnya di dalam Unity, kemudian di dalam editornya gitu. Nah, nanti ceknya di sini. Oh, nanti misalkan teman-teman saya sudah install semua kok, tapi kok ini tidak sama tampilannya begitu kan. Nanti diinstal lagi, dicek lagi apakah sudah benar meletakkan tempat instalasinya gitu. Khusus untuk Android Studio dan Vuforia support-nya. Khusus untuk Android support dan Vuforia support-nya. Nah, setelah itu, ya kan, setelah kita rubah ke menjadi Android, begitu ya, kita pilih player setting. Nah, kita ganti di sini company name-nya siapa, begitu ya. Misalkan SMK masing-masing, gitu ya. Produk name-nya apa, misalkan pengenalan apa, produk dari judul mixed reality yang teman-teman buat, gitu. Nah, kemudian di XR setting-nya, gitu ya, kita langsung lompat ke bawah dari yang player setting-nya paling atas, kemudian kita pindah ke bagian bawahnya, gitu. Nah, di sini ada dua pengaturan. Yang pertama adalah teman-teman mengaktifkan yang namanya virtual reality ini. Nah, ini kan untuk awalnya, ini kan akan unchecklist semua, gitu. Nah, nanti teman-teman bisa checklist. Yang pertama adalah Vuforia Augmented Reality Support di centang dan juga virtual reality gitu. Lalu pada virtual reality ini ditambahkan gitu kan. Ini awalnya kan kosong. Gitu. Ini awalnya kosong seperti ini. Nah, awalnya kosong. Nah, teman-teman ini tambahkan yang Vuforia dan juga tambahkan yang Cardboard gitu.
Jadi ada dua, Vuforia dan Karpot. Ini untuk fitur mixed reality-nya nanti, gitu ya. Seperti ini. Jadi yang dicentang virtual reality dan Vuforia augmented reality dicentang. Gitu. Nah, kalau sudah, nanti teman-teman tinggal memasukkan, klik kanan, pilih Vuforia Engine, pilih AR kamera. Nah, biasanya nanti akan disuruh import. Nanti teman-teman klik import saja. Gitu. Setelah AR kamera, kemudian pilih yang image targetnya. Begitu. AR kamera dan image targetnya. Oke, kita masukkan dulu lisensinya. Kita masukkan dulu lisensinya ini ya, yang sudah kita buat, teman-teman gitu ya. Jadi kalau pertama kali buat tuh dimasukkan dulu semua, lisensi, database dan lain sebagainya. Nah, saya masukkan di sini. Caranya adalah klik AR kamera pada hierarki window, kemudian lihat pada inspektor, pilih Open Vuforia Engine konfigurasi. Tinggal diklik saja, kemudian dipastekan di sini. Nah, pastekan di sini. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kita akan memasukkan database-nya. Database-nya. Misalkan saya ini sudah ada. Nah, latihan 1 misalkan. Nah, pastikan tercentang semua, kemudian import. Oke, seperti itu. Kemudian kita ganti ke latihan 1. Nah, sudah selesai. Nah, sudah selesai, tinggal kita menambahkan image targetnya. Begitu. Nah, kemudian saya akan menambahkan satu aset di mana 3D-nya itu memiliki animasi, gitu ya, memiliki animasi. Nah, memiliki animasi. Saya akan masukkan dulu import package. Nah, ini saya sudah punya yang dalam bentuk package ya, teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa masukkan yang FBX begitu ya untuk animasinya. Nah, kita tunggu dulu. Nah, nanti ketika nanti teman-teman menambahkan 3D-nya gitu, nanti khusus untuk yang objek yang memiliki animasi. Objek yang memiliki animasi itu nanti kita harus mengatur dulu gitu ya. Misalkan animasi teman-teman itu adalah berupa orang gitu ya. Jadi gerakan orang jalan, orang lari, orang melompat itu nanti harus dirubah menjadi humanoid. Tapi kalau animasi seperti yang punya saya ini, misalkan kayak apa ya namanya, benda muter-muter begitu ya. Jadi tidak memiliki tulang gitu. Nah, itu menggunakan yang legacy gitu. Jadi nanti akan berbeda, sedikit berbeda pengaturannya apabila animasi yang bertulang gitu ya. Dan animasi yang memang biasa, animasi biasa saja. Atau kalau memang animasinya atau objeknya itu orang gitu ya, nanti digunakan yang human, tapi selain orang nanti bisa menggunakan yang legacy. Nanti dicoba-coba saja. Oke, kita tunggu dulu.
Oke, kita tunggu dulu cukup lama untuk import 3D-nya karena memang 3D saya memiliki animasi. Oke, sudah selesai import saya. Lalu saya belum share screen ya. Mohon maaf. Share screen dulu, ulang. Oke, mohon maaf. Nah, sudah selesai seperti ini gitu ya. Nah, kalau sudah saya punya aset, nah seperti ini. Nah, untuk mengaturnya gitu ya, nanti teman-teman pilih yang pada bagian project gitu ya. Jadi file aslinya di sini, bukan di hierarki tapi di menu project-nya. Ini kan 3D saya seperti ini gitu ya. Nah, itu pada bagian rig-nya, teman-teman pilih yang legacy ataupun humanoid gitu kan, atau generic. Humanoid itu nanti kalau teman-teman orang bentuknya gitu ya. Kalau bentuknya orang. Atau yang biasa nanti pilih yang legacy saja. Nah, seperti ini tidak masalah. Gitu. Nah,
Kemudian pada bagian animasi ini nanti dipilih yang centang loop time. Ini maksudnya adalah nanti akan berulang gitu ya. Nah, posenya seperti ini nanti. Nah, saya kasih tunjuk dulu ke besar. Nah, di sini saya memiliki banyak misalkan seperti ini. Nah, ini al animasi gitu ya. Nah, kalau misalkan broke itu kan animasinya jatuh gitu kan, broke 2 dan sebagainya gitu. Nah, nanti akan saya memilihnya yang animasi keseluruhan gitu. Nah, kalau sudah kita tinggal masukkan saja, pilih drag and drop gitu ya. Tinggal saya drag and drop saja, saya masukkan di sini. Ya, oke. Nah, seperti ini. Oke, oh saya buat 00 dulu. Jadi kalau nanti larinya kemana-mana, ya teman-teman nanti objeknya lari kemana-mana, itu nanti bisa dinolkan semua untuk posisinya. Jadi kembali ke titik nolnya. Gitu. Nah, oke, seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita masukkan ke image target, gitu ya. Nah, ini apabila disorot, dia akan muncul objeknya, tapi belum memiliki animasi, gitu ya. Belum memiliki animasi, masih hanya objeknya saja. Lalu bagaimana cara memunculkan animasi? Nah, teman-teman klik pada objeknya di hierarki ini ya. Kemudian pilih, kita tampilkan dulu namanya animasi, gitu ya. Animation. Nah, saya gabungkan di sini. Begitu. Kemudian Windows yang selanjutnya adalah animator, animatornya. Nah, animatornya saya letakkan di bawah juga. Nah, langkah selanjutnya adalah diklik, kemudian pilih di window animator, animation maksudnya, kemudian create 1. Nah, create, kemudian beri nama, misalkan saya beri nama animasi di sini. Di folder animasi, ingat teman-teman ya, harus jelas untuk dokumentasinya. Jadi setiap foldernya bagaimana. Supaya enak nanti misalkan suatu hari nanti mau pengen diedit gitu. Di sini adalah animasi 1, misalnya saya buat. Saya pilih di sini. Nah, kalau sudah terbuat, nanti bagian animator di sini akan muncul di sini. Nah, bagian animator ini. Nah, ketika ini di-play, nah nanti dia akan gerak ini, gitu ya. Oke. Sekarang kita akan coba. Oh, mohon maaf, sebelumnya kita akan pindah dulu ini ya. Nah, kita pilih animasi mana yang akan kita gerakkan. Ya, misalkan memiliki banyak animasi gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa atur, misalkan ketika dipencet itu animasinya keluarnya apa, kemudian kalau close, dirilis itu animasinya apa yang keluar. Gitu. Nanti mengaturnya di sini, kemudian di script juga. Gitu. Tapi kalau hanya satu gerakan saja, nanti langsung diatur di sini. Gitu. Jadi di motionnya ini, teman-teman pilih mana animasi yang ingin digerakkan. Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan coba dulu untuk yang apakah sudah berhasil atau belum. Ya. Oh, mohon maaf, kamera saya masih aktif. Saya matikan dulu yang kamera Google Meet-nya supaya bisa digunakan oleh Unity. Ya, oke, seperti ini. Nah, kalau saya sorot, dia sudah ada animasinya seperti ini. Nah, gitu ya. Memiliki animasi. Nah, itu seperti itu cara menambahkan objek yang beranimasi. Jadi, diatur dulu menjadi apa, kemudian dibuatkan animation-nya.
ya kan? Tinggal klik saja, kemudian nanti sudah otomatis akan play begitu. Nah, ini animator ini lebih ke profesional. Nanti kalau teman-teman mau riset sendiri bisa gitu. Nah, oke, sampai situ. Nah, selanjutnya adalah kita akan menambahkan multi target. Bagaimana kalau cara menambahkan multi target gitu ya? Nah, kalau menambahkan multi target nanti teman-teman tinggal menambahkan satu image lagi gitu ya. Nanti diklik import. Nah, nanti akan jadi dua seperti ini, kemudian digeser ke sebelahnya. Itu. Nah, misalkan seperti ini. Nah, karena saya hanya ada satu ininya, data markernya dalam database itu, jadinya seperti ini. Tapi kalau nanti teman-teman banyak, nanti dipilih image targetnya ini, itu yang mana yang ingin ditampilkan begitu, gitu ya. Kemudian diberi objek, misalkan. Nah, objek kota. Lalu langkah yang selanjutnya yang penting adalah bagian sini untuk mengatur supaya kita bisa menggunakan multi markernya. Pada AR kamera, kemudian berpindah ke inspektor, teman-teman pilih Open Vuforia Engine Configuration. Nah, nanti dirubah value-nya atau dirubah nilainya yang di sini. Max Simultan Tracker Image sama Max Simultan Track Object. Nah, jadi misalkan kita memiliki 5 marker, misalkan seperti 5 marker. Nah, yang disorot kamera itu 3 marker. Kalau yang defaultnya, kalau ini nilainya 1, berarti dari 3 yang disorot itu nanti akan muncul 1 saja. Mana yang duluan tertracker, mana duluan yang terbaca. Tapi kalau diganti 3 ataupun 2, misalkan saya 2 gitu ya. Nah, ketika nanti yang ada 2-3 marker yang disorot, berarti yang muncul nanti hanya 2 saja gitu. Begitu juga seterusnya 3, 4 dan sebagainya gitu. Kita tinggal pilih yang mana. Tapi untuk 2 ke atas itu jarang digunakan gitu ya. Rata-rata paling 2 marker maksimal itu. Jadi misalkan untuk perbandingan gitu ya atau untuk apa. Seperti itu. Tapi kalau untuk banyak basic, tapi kalau untuk mixed reality nanti harus menggunakan misalkan biasanya lebih untuk yang 2 dimensi gitu. Karena mungkin yang marker 1 nanti digunakan untuk controllernya gitu ya. Misalkan nanti markernya ditempel di tangan, kemudian marker yang di tangan ini nanti isinya tombol-tombol virtual button gitu ya. Kemudian marker yang satunya nanti isinya objek, misalkan untuk menampilkan objeknya ketika yang marker pertama buttonnya itu diklik next misalkan atau diganti objek atau aktif nonaktif di markernya itu yang satunya begitu ya, itu marker duanya itu nanti bisa berganti-ganti sih 3D objeknya gitu. Jadi nanti untuk measurability-nya cukup sederhana teman-teman, jadi nanti menggunakan fitur namanya virtual button gitu untuk kita bisa berinteraksi dengan si objeknya begitu gitu ya. Jadi kalau yang AR biasa fitur tanpa virtual button itu kan kita hanya bisa memodifikasi atau berinteraksi dengan objek itu dari layar smartphone kita. Tapi kalau menggunakan virtual button kita bisa, tapi ya hanya sebatas button saja gitu ya. Misalkan diklik nanti akan putar animasinya atau diklik nanti akan muncul atau bagaimana nanti sesuai dengan rancangan teman-teman sekalian gitu. Oke gitu ya. Nah, yang ini saya hapus saja dulu. Saya hapus saja dulu karena saya tidak memiliki marker lebih dari satu, hanya satu saja. Gitu. Tapi tidak masalah. Oke. Itu sudah untuk multi marker. Lalu kita akan menambahkan menambahkan virtual button-nya. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman klik bagian image targetnya, gitu ya. Kemudian kita beralih ke inspektor. Di sini ada advance pada database-nya. Nah, image target behavior itu kan ada tipe, ada database, ada image target ya. Kalau kita mengganti gitu. Nah, di bawahnya itu ada advance di sini. Nah, baru ditambahkan add virtual button-nya di sini. Add virtual button. Oke. Nanti akan terbentuk seperti ini. Virtual button. Nah, bentuknya abu-abu seperti biru seperti ini. Gitu ya. Kemudian saya perlebar.
Nah, oke. Nah, virtual button ini kalau misalkan kita tidak beri tekstur ataupun misalkan objek gitu ya, itu tidak akan terlihat. Misalkan seperti ini, saya coba dulu. Nah, ini tidak akan terlihat. Nah, hilang kan ininya 3D virtual button-nya akan memang tidak terlihat. Supaya terlihat bagaimana? Nah, kita akan tambahkan sebuah objek di dalam virtual button-nya. Misalkan saya menambahkan sebuah plan gitu ya, supaya terlihat. Nah, kecil dulu. Oke, ya. Oke, sudah kita berikan, kemudian ketika di play dia akan muncul warna putih atau kita ganti nanti plan-nya warna merah gitu bisa. Atau bisa kita beri picture juga bisa nanti. Nah, mana? Nah, sudah ada warna putihnya gitu. Oke, seperti itu. Lalu bagaimana misalkan tadi yang seperti dibilang sama Pak Doni begitu ya. Yang satunya nanti isinya virtual button, kemudian yang satunya adalah isinya objeknya. Ya, tadi tinggal tambahkan saja di sini. Nah, misalkan kita anggap saja yang ini yang button keduanya ini ya, gitu ya. Button keduanya yang agak kecil. Saya kecilkan aja coba. Nah, oke. Seperti ini. Nah, pada ini tinggal kita tambahkan marker apa virtual button-nya. Misal kita memberikan dua begitu ya, virtual button. Misalkan saya tambahkan lagi virtual button. Oke, seperti ini. Nah, kemudian seperti ini misalkan. Nah, itu bisa. Ya, jadi virtual button-nya ada di marker satunya, kemudian di marker dua yang marker satunya ini objeknya gitu. Oke, seperti itu. Nah, dalam virtual button itu ada dua pengaturan yang harus kita rubah gitu ya. Nah, teman-teman bisa klik virtual button-nya, kemudian pilih name-nya ganti. Misalkan virtual BTN 1. Virtual button 1, kemudian sensitifnya diganti yang paling tinggi. Gitu. Jadi setiap virtual button ini harus diberi name, di sini harus diganti, gitu ya. Nah ini saya buat virtual button saja. Ya. Kemudian yang misalkan yang bawah ini nanti VT BTN 1. Kita ganti hack, C, kemudian yang sini kita juga ganti 2 BTN. Nah begitu juga dengan yang di sini ya supaya kita tidak kesusahan gitu ya. Kita juga rubah, kita samakan gitu. Nah, seperti ini. Virtual button 1, virtual button 2. Gitu. Misalkan yang ini teman-teman ingin membuat button lebih dari satu gitu ya. Tapi kalau satu ya cukup satu saja. Gitu. Yang berarti yang ini saya matikan saja. Oke, seperti ini. Ini untuk virtual button-nya. Lalu kita tinggal script. Nah, ada yang namanya coding. Kita harus coding terlebih dahulu. Oke, saya cari dulu. Kemarin saya sudah siapkan skripnya. Apa saya?
Oke, nah ini sudah saya buatkan skripnya. Nanti teman-teman tinggal menonaktifkan saja, membuat saja gitu ya. Oke, seperti ini. Nah, ini nanti teman-teman tinggal copy paste saja yang sebelah sini. Jadi yang dari virtual ini sampai yang sini. Nah, gitu ya. Jadi yang ini, yang atas ini tidak perlu. Gitu ya. Jadi yang public ini, kemudian yang bawah ini tidak perlu. Yang bawah sendiri dimau. Jadi yang di bawahnya kurung ini saja, gitu ya. Kemudian jangan lupa tambahkan yang using Vuforia. Ini biasanya kosong masihan, gitu ya. Ketika teman-teman membuat skrip baru, tinggal nanti buatkan ininya. Oke, saya buatkan untuk skripnya di sini. Nah, saya buatkan dulu virtual button action, ya. Oke. Nah, seperti ini gitu ya. Nah, ini masih kosong nih. Kita buka di script editornya. Nah, ini. Nah, kalau kita buka di sini, ini kan masih nah, saya zoom saja gitu. Oke. Nah, di sini nanti teman-teman using Vuforia. Nah, seperti ini, tambahkan using Vuforia. Nah, sama seperti yang di sebelumnya itu. Itu seperti ini. Kemudian ditambahkan di sini adalah di virtual button handler di sini. Seperti ini, gitu ya. Nah, kemudian yang ini nanti di delete saja, gitu ya. Di delete saja, kita masukkan yang ini. Nah, kita masukkan seluruhan, copy, Ctrl+C, kemudian kita masukkan di sini. Nah, oke, sudah. Nah, teman-teman, switch ini kan perulangan gitu ya. Ini perulangan, nanti bisa dinonaktifkan. Gitu. Nanti bisa dinonaktifkan. Nah, kemudian kalau misalkan nanti tidak menggunakan multi button virtual gitu ya, jadi lebih dari tidak hanya satu saja gitu ya, nanti menggunakan yang langsung saja actionnya gitu. Tapi kalau nanti menggunakan banyak virtual button, nanti menggunakan switch ini. Nah, maksudnya ini adalah perulangan gitu kan. Perulangan ini adalah misalkan ditemukan. Nah, kalau yang di sini di virtual yang keduanya. Nah, yang di sini ini kan ada dua virtual button ya. Nah, virtual button ini kan namanya FT BTN 1 kemudian FT BTN 2 gitu.
Berarti nanti di sini dideteksi. Jadi perulangannya ini adalah cara membacanya adalah apabila ditemukan gitu ya, berarti kan dipencet gitu ya. Apabila ditemukan virtual button 1, misalkan VTBTN 1 gitu ya. Jika ditemukan yang dipencet itu adalah virtual button 1, maka diaktifkan di sini. Cube ini adalah objeknya. Jadi objeknya ini kalau tadi punya saya animasi, animasi apa objeknya gitu ya. Aktif, maksudnya aktif true ini adalah diaktifkan muncul bisa dilihat. Tapi kalau false gitu kan, false seperti ini itu berarti nanti akan hilang atau tidak terlihat gitu. Seperti itu. Nah, ini untuk debug saja maksudnya adalah ini untuk dicoba gitu. Nah, seperti ini. Nanti menggunakan switch case namanya. Ada perulangan gitu. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan membuat banyak multi virtual button itu jangan menggunakan if else, tapi menggunakan switch gitu. Nanti teman-teman nanti bisa cari bagaimana cara perulangan. Seperti apa. Nah, kemudian ya yang ini adalah untuk perulangan dari virtual button-nya gitu. Nah, kalau virtual button-nya seperti hanya satu saja, sebenarnya script-nya hanya ini gitu. Tapi tidak masalah, kita menggunakan script yang ini saja. Mau menggunakan satu atau lebih nanti bisa. Gitu. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Nah, oke. Cube ini saya ganti jadi objek saja biar teman-teman tidak bingung. OBJ. Objek 3D misalkan seperti ini. Gitu ya, objek 3D. Kita simpan, kemudian dia akan memproses di sini. Nah, kalau saya klik di sini, nanti sudah ada isinya. Isinya banyak di sini ya. Oh, yang ini belum saya hilangkan. Ini karena saya partnya cuma satu, mencontohkannya, ini dihilangkan saja. Gitu. Jadi tinggal aktif, non-aktif tadi. Jadi di button virtual buttonnya ada dua kondisi, teman-teman ya. Jadi kondisi ketika dipencet dan kondisi ketika dilepas. Gitu. Jadi button itu kan ada dua kondisi ketika ditekan, dipencet, dan dilepas atau dirilis. Itu ada dua. Misalkan ketika dipencet akan bunyi atau animasinya akan muncul. Tapi ketika dilepas nanti akan berhenti. Gitu. Jadi ada dua ada dua di dua action, ada dua perilaku maaf, ada dua kondisi seperti itu. Nah, oke. Habis itu scriptnya ini diletakkan di mana? Scriptnya ini dimasukkan di mana tempat si virtual button itu. Misalkan virtual buttonnya ini ada di image target yang pertama, ya berarti diletakkan di sini, yang image target yang pertama ini. Nah, yang sini, gitu. Tapi kalau nanti diletakkan di sini, misalkan kita menggunakan yang virtual button yang marker yang kedua, berarti diletakkan di sini, gitu. Gitu. Jadi meletakkan si scriptnya itu letaknya ada di image target, di mana image target itu ada virtual buttonnya, gitu. Oke, saya tarik drag and drop saja ke sini, gitu ya. Tinggal saya drag and drop, dan nanti akan otomatis di sini akan ada. Nih, di sana akan VT BTN action. Nah, lalu di sini ada isian objek 3D-nya apa? OBJ 3D. Gitu ya. Berarti apa yang kita mau rubah? Berarti yang ini, yang si animasinya ini kan. Nah, kita tarik saja di sini. Kita tarik di sini, kita letakkan. Nah, oke, seperti ini. Gitu ya. Jadi kita letakkan. Nah, misalkan nanti banyak objek, ya berarti nanti diperbanyak di sininya. Gitu ya. Maksudnya di sini, dideklarasikan. Ini kan hanya satu gitu ya. Misalkan di sini adalah objek 2 gitu kan, objek 3 gitu. Objek 3 gitu misalkan. Nanti di sini juga ada tambahan.
Nah, di sini kan jadi banyak kan, objek 3D, objek 2, objek 3, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti yang akan diputar. Misalkan, apa namanya, nanti ada banyak gitu kan, objeknya, kemudian virtual button-nya ada banyak. Kalau virtual button nanti tidak perlu dimasukkan di sini gitu. Cukup yang objeknya saja supaya simpel. Seperti itu, teman-teman. Nah, misalkan nanti letaknya virtual button-nya di marker 2, kemudian objeknya di button yang di objeknya di marker yang pertama gitu kan misalkan. Ya sudah, berarti script-nya itu dimasukkan yang marker yang kedua yang ada button-nya, baru objek yang ada di marker 1 dimasukkan ke dalam sini gitu. Nah, jadi antar marker begitu ya. Nah, itu bisa nanti. Seperti itu gitu. Oke, kalau sudah saya akan coba cek dulu gitu ya. Saya akan cek dulu apakah berhasil atau tidak. Saya ceknya di sini. Saya pakai ya. Oke. Ini untuk cek saja sebenarnya. Jadi tidak berfungsi apa-apa. Oke, nah di sini saya punya dua kondisi. Apabila si button ini dipencet, objeknya akan muncul. Tapi kalau saya rilis, dia akan hilang gitu ya. Saya matikan dulu kamera saya. Saya akan masukkan. Nah, betul kan? Nah, ketika saya pencet, dia akan muncul 3D-nya, tapi kalau saya rilis hilang, dia akan hilang. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu, teman-teman. Oke, seperti itu. Nah, itu untuk yang virtual button gitu ya. Nanti caranya mau 1 atau mau 2 nanti bisa digunakan gitu. Ini saya ganti juga aja. Nah, ini untuk deklarasi saja. Oke. Nah, nanti skripnya akan saya share ke teman-teman di grup gitu ya. Nanti untuk virtual button-nya atau di dalam materi juga nanti akan bisa saya tambahkan skripnya gitu. Oke, seperti itu. Nanti bisa dilihat lagi bagaimana caranya di rekamannya gitu teman-teman. Ya, oke. Cukup sampai sini apa namanya untuk pembuatan virtual button-nya gitu ya. Virtual button-nya nanti teman-teman tinggal cek begitu. Oke, seperti itu. Kemudian nanti untuk build APK-nya gitu ya. Saya akan singgung sedikit itu adalah pada bagian ini di Android Studio-nya ini gitu ya. Nah, sebenarnya bisa teman-teman. Jadi sebenarnya oh ya, maaf, lupaan kan. Kita akan rubah dulu ya kan, kita akan rubah dulu menjadi mode VR gitu ya. Mode VR ini saya ganti dulu menjadi landscape. Nah, cara merubah menjadi mode VR gitu ya, AR ini adalah teman-teman klik AR kamera, kemudian pilih Open Vuforia Engine di sini, kemudian di sini ada digital eyewear, gitu kan, ada digital eyewear. Di sini ada banyak pilihan, ada handlet, kemudian ada digital eyewear, kemudian phone viewer. Nah, teman-teman nanti pilih yang phone viewer, begitu. Kemudian di sini pilih yang Vuforia, kemudian nanti dicari yang kira-kira pas atau custom gitu. Nah, custom ini bagaimana? Maksudnya custom ini nanti tampilannya biar lebih lebar, tidak seperti ini.
Nah, tampilan seperti ini. Gitu ya. Jadi dia udah bentuk seperti kacamata, tinggal dimasukkan nanti di kacamatanya, nanti akan tinggal nanti kita menggunakan kacamata, kemudian kita juga bisa menyentuh si objeknya. Gitu. Nah, mixed reality-nya nanti cukup sederhana, nanti dibuat seperti ini saja. Baru nanti ditambah variasi-variasi, misalkan banyak ketika diklik button satu nanti muncul apa, button satu muncul audio, button satu muncul video, dan lain sebagainya gitu. Kemudian yang marker duanya nanti bisa ditempelkan di tangan gitu kan ya. Jadi supaya tangan ini sebagai controllernya gitu kan. Kemudian yang marker yang satunya itu menjadi si objeknya. Tapi dua-duanya harus terdeteksi kamera. Jadi misalkan tidak seperti VR gitu kan. Kalau VR kan ininya agak dilepas gitu ya. Itu kan bisa gitu kan. Kemudian kita baru nengok hasil controller, kemudian ketika sudah pencet kita pindah lagi ke bagian si objek yang keduanya gitu. Nah, kalau yang ini karena memang basicnya adalah yang sederhana, berarti dua-duanya harus tertracker. Maksudnya dua-duanya harus masuk ke lingkaran kameranya gitu. Jadi seperti itu nanti, kekurangannya seperti itu. Tapi saya kira itu lebih dari cukup gitu ya. Tapi kalau yang untuk lebih advance lagi, nanti teman-teman bisa cek tadi yang nomor 8.2 tadi, itu menambahkan Vuforia plus Google Cardboard gitu. Nah, tapi sebenarnya seharusnya sih di materi ada, cuma saya hilangkan supaya lebih sederhana saja. Gitu. Jadi nanti kita lebih banyak ke diskusinya saja. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi untuk menjadikan ke mixed reality itu cukup mudah, tinggal di air kamera diganti digital eyewear-nya menjadi phone viewer, kemudian nanti misalkan kan tadi kecil gitu ya, nanti teman-teman bisa custom di sininya. Nah, bisa di custom, nanti nilainya disama-samakan lah, diatur di reset sendiri. Screen to lens distance-nya itu kayaknya terlalu besar, ditambahkan kemudian interlens distance-nya seperti apa, field of view-nya bagaimana, content magnetnya bagaimana. Gitu. Nah, nanti bisa diatur-atur, bisa di reset sendiri, supaya pas di kacamata, karena kan teman-teman nanti akan berbeda-beda kacamatanya ya, gitu ya. Nanti bisa dicek lagi gitu. Bisa disesuaikan lah gitu. Oke, seperti itu teman-teman untuk materi mix reality-nya. Kemudian untuk Blitz APK-nya nanti teman-teman tinggal pilih saya buka Android Studio. Nah, Android Studio ini digunakan untuk mendownload SDK-nya saja. Jadi kita tidak masuk ke Android Studio, tapi kita ke SDK Manager-nya. Cukup ke SDK Manager-nya saja. Gitu. Nah, nanti saya berikan apa yang harus di-download begitu ya. Nah, nanti baru minggu depannya di hari Rabu nanti kita akan masuk ke bagaimana. Cukup sederhana, paling nanti sekitar 10 menit, 15 menit itu sudah berhasil kita. Sudah bisa untuk setting ini ya, setting Blitz APK-nya. Gitu. Nah, nanti di pertemuan setelah besok selanjutnya nanti kita akan masuk ke sesi diskusi saja gitu kan. Jadi setelah hari besok hari Rabu gitu kan, kita juga akan sampaikan juga siap-siap untuk pembagian timnya dan juga pemilihan judulnya gitu ya. Ternyata mixed itu seperti ini gitu kan, berarti kan sudah punya gambaran. Nanti dalam waktu sekitar seminggu dari pertemuan 6 7 ke 8 gitu ya, nanti bisa cari-cari, ini kayaknya bagus judulnya gitu. Seperti itu. Oke. Settingan yang terakhir sebelum kita akhiri atau kita langsung sebelum kita buka sesi tanya jawab. Nah, kalau untuk download Android SDK-nya gitu ya, itu cukup berat. Makanya saya berikan sekarang untuk teman-teman nanti download ketika nanti
praktek di hari selanjutnya ya. Itu tinggal enak saja. Oke. Nah, ketika nanti sudah teman-teman berhasil install gitu ya, kemudian sudah berhasil diinstal Android Studio, kemudian dibuka nanti tampilannya hampir sama seperti yang punya saya gitu. Lalu apa? Selanjutnya adalah teman-teman pilih yang konfigur di sini. Pilih yang SDK Manager gitu ya. Jadi ketika pertama kali tidak perlu start new project, tapi cukup di konfigur kemudian pilih SDK Manager-nya. Gitu. Nah, SDK Manager ini kita nanti akan download macam-macam versi dari si Android-nya. Gitu. Nah, nanti otomatis akan mengarahkan ke si ini ya. Oke, nah ke Android di Android SDK-nya di sini. Nah, oke di sini ya. Nah, Android SDK di sini yang teman-teman harus perhatikan adalah diletakkan di mana patch-nya. Kalau saya kan user Ramadan Apps Data Local Android SDK. Nah, patch ini nanti yang teman-teman harus simpan, kemudian dimasukkan di Unity-nya juga. Nah, kita akan nanti coba gitu ya di pertemuan selanjutnya gitu. Nah, ini nanti diperhatikan ketika nanti download. Letakkan di D atau letakkan yang aman. Gitu ininya. Nah, nanti yang teman-teman harus install adalah ini, dicentang saja yang kira-kira. Kalau yang punya saya kan KitKat gitu ya. KitKat, Jelly Bean, ini yang paling bawah. Nanti teman-teman bisa rubah yang dari KitKat Wear, ini saja, dari 4.4 gitu ya. Yang KitKat ini kan ada beberapa yang kayak Samsung S, begitu ya, Samsung Grand. Nah, itu masih menggunakan KitKat ini ya, OS-nya gitu. Atau yang lebih aman gitu, nanti yang 4.4 saja. Lalu sampai mana? Nanti bisa di-download yang sampai Android 10, kemudian Android 10 plus gitu ya. Nah, itu nanti bisa di-download di sini. Tinggal dicentang saja, kemudian nanti dipilih di apply, nanti akan otomatis download. Nah, untuk download ini, SDK-nya ini, Android SDK-nya ini, teman-teman membutuhkan internet yang banyak nanti. Makanya saya sarankan nanti mungkin bisa ke mana ke rumah teman yang ada wifi-nya untuk download gitu. Kalau punya saya ini dari Jelly Bean 4.3 sampai yang terakhir ini total ada sekitar 7 sampai 8 giga gitu. Jadi makanya nanti cukup lama diluangkan waktunya untuk khusus untuk download si Android SDK-nya gitu. Nah, itu saran ketika teman-teman mendownload Android SDK-nya. Oke. Seperti itu ya. Bisa di-download, kita nanti akan praktek di sesi selanjutnya supaya lebih enak. Supaya ketahuan gitu kan, kalau sama-sama praktek kan ketahuan, oh kok punya saya error, ini apanya yang salah gitu. Oke, seperti itu teman-teman sekalian, materi pada pagi kali ini. Nah, kita langsung buka saja untuk sesi tanya jawabnya sebelum kita akhiri. Silakan teman-teman bisa angkat tangan ataupun langsung di kolom chat untuk bertanya. Mungkin bisa dipandu ya Bu? Boleh. Untuk sesi ya. Silahkan untuk Bapak Ibu, boleh langsung juga nggak apa-apa kali ya Pak Doni? Iya Bu, boleh langsung. Oke, Ibu Cynthia, silahkan. Iya, Bu. Oke, silahkan Halo. langsung saja. Halo Bu, Ibu Cynthia, silakan Ibu. Saya mau bertanya. Silakan. Jadi kan itu tadi ada yang animasi. Itu animasinya langsung ada pilihannya dari Unity atau dari aplikasi lainnya? Udah ada pilihan dari Unity-nya, tinggal kita setting nanti. Oh iya. Terus kalau misalnya yang buat tadi banyak tulisannya itu buat apa ya, Pak? Ya, tulisan yang mana ya Pak? Yang Yang ini maksudnya? Atau yang ini? Nah, yang itu, Pak. Oh, yang ini namanya script untuk menjalankan si virtual button-nya.
gitu. Jadi supaya diklik, misalkan kayak kalau yang punya saya tadi kan diklik, si objeknya muncul begitu ya. Tapi kalau saya lepas button virtual button-nya, si objeknya hilang. Nah, seperti itu. Terus itu tadi yang di awal kan banyak ada aplikasi yang harus di-download, itu nanti di-share juga. Iya, nanti kita share yang ini. Ya, aplikasi apa saja yang harus di-install itu. Kalau kemarin kan kita kan instalnya yang versi yang lumayan terbaru ya Bu ya, yang 19 ataupun yang 20 gitu. Nah, karena kita menggunakan mixed reality yang sederhana gitu ya, kita menggunakan yang 2018. Jadi yang kemarin itu di-AP-kan dulu gitu ya, tapi kita install yang ini untuk full project mixed reality. Kenapa? Karena yang versi yang terbaru itu sudah tidak didukung yang namanya digital eyewear gitu. Jadi untuk versi yang terbaru itu harus ada tambahan Google Cardboard-nya. Nah, itu cukup rumit juga gitu ya. Karena kenapa saya akan berpindah ke sini itu karena memang ada beberapa beberapa kondisi yang kemungkinan nanti akan susah untuk Bapak Ibu sekalian atau untuk murid-muridnya gitu. Jadi apalagi yang basicnya kan beberapa ada yang bukan yang RPL begitu ya, ada multimedia, hanya multimedia gitu. Jadi nanti kalau kebanyakan ini takutnya malah nggak cukup nanti. Makanya kami sederhanakan, kami pertimbangkan menggunakan yang lebih simpel, akan tetapi harus menggunakan Unity versi yang lama. Seperti itu, Bu. Iya Pak, sudah. Terima kasih. Sama silakan Bapak Ibu yang ditanyakan. Ini nanti saya share santai saja untuk ini materi ini. Oke, selanjutnya Ibu Fadila. Silakan Ibu Fadila. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya lihat di modulnya MOC yang dibagikan kemarin kan aplikasinya hanya 3, Unity, JDK, sama Android Studio. Nah, hari ini kan ada Android Target Support sama Vuforia. Nah, itu kalau misalnya sudah terlanjur diinstal, kemudian mau menambahkan 2 aplikasi ini, apa bisa? Berarti kan teknisnya tidak berurutan kalau seperti itu. Begini Bu. Apa harus di-uninstall dulu? Oh gitu. Yang kemarin kalau Ibu mengikuti tutorial itu versi yang berapa Bu Unity-nya? Kalau boleh tahu. Kalau tidak salah yang di tutorialnya itu Unity yang terbaru. Kalau nggak 19 itu 20. Versi 2019 kalau nggak 2020 gitu. Nah, kalau yang versi 2019 atau 2020 itu Ibu tidak perlu mendownload Android Target Support dan Vuforia Target. Dua-duanya itu sudah ada begitu. Jadi tetap install tapi memang sudah include begitu. Pakai Unity Hub-nya ketika ada pilihannya begitu ya. Tapi sebenarnya bisa, caranya hampir sama. Yang lain itu dibiarkan saja, gitu kan. Kita install yang ini, yang versi 2018, itu tidak masalah. Tapi ketika nanti install, Ibu harus berbeda folder, begitu ya, seperti yang di awal tadi. Jadi jangan disamakan foldernya. Kalau disamakan, file yang lama, yang install yang 2019 atau 2000, ya itu akan hilang. Gitu. Nanti akan tergantikan yang versi 18. Gitu. Seperti yang punya saya, milik saya. Ini ada banyak gitu ya, berbeda folder gitu. Program file begitu kan, kemudian dibuat folder lagi, kemudian di dalamnya baru dibuat folder sesuai dengan versinya. Gitu. Nah, nanti kalau misalkan milik Ibu ini kan nanti di Unity kemudian nanti akan langsung ada ininya tidak ada gitu ya. Memang defaultnya seperti itu. Makanya kalau seperti itu, nanti di sini dibuatkan lagi folder, misalkan Unity versi berapa, saya contohkan. Nah, misalkan Unity 2018.4.36. Gitu. Nah, nanti di program file, di foldernya dibuatkan dulu foldernya. Baru nanti instalasi yang versi ini gitu ya,
dimasukkan ke dalam Unity yang ini. Begitu. Nanti untuk tata caranya install yang 2018 supaya tidak hilang gitu. Tapi kalau mau dihilangkan supaya tidak berat-beratin ini laptop ya silakan, tidak masalah gitu. Tapi sayang begitu kan, misalkan nanti mau nyoba-nyoba lagi ngedevelop karena ini kan termasuk yang lama. Karena Unity itu kan setiap tahun nanti mengeluarkan versi yang terbaru gitu. Jadi seperti itu nanti. Jadi di-download saja, kemudian diinstal, dibuatkan foldernya dulu, nanti diletakkan ke dalam sini. Begitu. Gitu ya, Bu ya. Nah, untuk yang tutorialnya itu, nah gitu. Jadi ada sedikit perbedaan sebenarnya, tapi sama-sama harus install Unity Vuforia ini, apa namanya, Android support dan Vuforia. Tapi kita hanya menceklis saja kalau yang versi yang terbaru, gitu ya. Tapi kalau yang versi yang lama ini saya buat simple, di-download satu-satu, kemudian diinstal satu-satu secara berurutan, gitu. Seperti itu, Ibu Fadilah. Sederhananya seperti itu. Alhamdulillah sudah cukup Pak Doni, terima kasih. Sama-sama Ibu. Ya. Silakan yang lain. Gitu. Jadi sebenarnya saya juga mohon maaf sekali gitu ya. Yang kemarin itu install yang versi yang terbaru, kemudian sekarang kok install yang versi yang terlama gitu. Karena setelah saya diskusi begitu ya sama Mas Alvan begitu, sama penyelenggara, itu dibuat sederhana saja, makanya muncullah tahapan seperti ini gitu. Jadi kalau yang awalnya itu menggunakan Google Cardboard tambahan gitu ya, itu kita sederhanakan supaya lebih simpel. Tapi kalau pengen menggunakan yang seperti yang di tutorial gitu ya, menggunakan Google Cardboard, silakan. Saya juga sudah ada tutorialnya di sini. Misalkan gitu ya, ini ya, membuat mixed reality dengan Vuforia dan Google Cardboard gitu, yang seperti ini. Itu juga sudah ada, sudah saya carikan tutorialnya, nanti tinggal Bapak Ibu cari gitu ya. Tapi yang sederhananya saya mengajarkan yang sederhananya saja dulu. Seperti itu. Gitu. Seperti itu Bapak Ibu, silakan pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri. Oke, kita akhiri saja ya Ibu ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi. Boleh? Boleh. Oke, baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya akhiri ada saya tambahan sedikit gitu kan. Saya ulangi lagi permohonan maaf saya begitu ya kalau berubah gitu. Karena memang ini termasuk judul yang baru gitu ya di KKS ini. Ini baru tahun ini ada mixed reality, sebelumnya kan hanya ada AR, kemudian ada VR, kemudian tahun ini ada mixed reality gitu. Nah, sebelumnya karena saya juga membantu yang AR yang tahun-tahun sebelumnya gitu. Tapi untuk yang ini saya diberi amanah untuk yang menghandle mixed reality. Gitu. Nah, karena ini termasuk baru, makanya ada sedikit perubahan gitu kan dari timeline yang kemarin, kemudian sambil berjalan gitu. Pertama adalah melihat dari kondisi juga peserta, gitu kan. Kemudian juga melihat dari situasi juga gitu. Nah, kemudian sehingga saya buatkan juga tutorial secara lengkapnya untuk versi yang lebih sederhana daripada versi yang kemarin sesuai dengan timeline-nya. Baik, nah untuk pertemuan selanjutnya kita nanti akan fokus membuat APK-nya gitu kan. Nah, nanti mungkin hanya digunakan untuk sebentar saja untuk pembuatan build APK-nya. Nah, nanti kita akan lanjutkan untuk sesi diskusinya. Jadi nanti Bapak Ibu sudah siapkan sedikit rancangan gitu ya. Nanti akan saya tanya di pertemuan selanjutnya. Kemudian nanti pertemuan selanjutnya di hari Senin depan, pertemuan yang terakhir, kita akan fokus full diskusi. Jadi tidak ada materi lagi. Ya, jadi untuk materi kita akhiri nanti di pertemuan selanjutnya, pertemuan yang ke-7. Nah, pertemuan yang ke-8 nanti fokuskan ke diskusi. Nanti saya sama Mas Alvan yang nanti akan mendampingi
di pertemuan yang sesi yang terakhir gitu. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasinya. Silakan nanti diikuti tata caranya, kemudian di riset juga, gitu ya. Karena memang kalau mengandalkan rekaman, mengandalkan pelatihan ini secara tatap muka dengan jam yang terbatas itu sedikit kurang, begitu. Tapi saya maksimalkan dan nanti bisa dicari kata kuncinya. Dicatat dan nanti dicari di Google atau di YouTube itu sudah banyak sekali begitu. Baru nanti kalau Pak ini kok saya kesusahan gitu, saya harus bagaimana? Kemudian ketika saya nyari di internet itu kata kuncinya apa? Nah nanti kalau kita akan cari solusinya, kita akan carikan harus seperti ini. Silakan cari yang modelnya seperti ini begitu contohnya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian materi pada sesi hari ini. Terima kasih. Bapak Ibu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Doni yang telah memaparkan materi untuk hari ini. Alhamdulillah sudah selesai. Dan untuk selanjutnya mungkin untuk materi nanti akan di-share di grup ya. Siap, Bu. Kalau tidak ada lagi hal yang akan didiskusikan, mungkin boleh kita akhiri saja ya untuk pertemuan hari ini. Silakan, Bu. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah bergabung di pertemuan ke-6 ini. Semoga untuk penginstalan aplikasinya lancar, karena mungkin ada perubahan dari aplikasi versi 2019 atau 2020 menjadi berubah ke versi 2018. Terima kasih untuk semuanya. Tetap jaga kesehatan. Kita berjumpa lagi di hari Rabu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.